Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faizal Ramadan dan di sini saya akan mempresentasikan konsep cinta menurut perspektif Islam yang merupakan studi kasus saya selama semester 3 ini. Yang pertama, di sini ada hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pendahuluan, di mana pembahasan latar belakang penelitiannya seperti apa. Yang kedua itu ada pembahasan, di sini saya akan merincikan pembahasan mengenai subjek penelitian. Dan yang ketiga ada kesimpulan, yaitu hasil dari kesimpulan dari pembahasan dan juga pendahuluan tadi. Baik, mungkin sebelum dimulai, ada beberapa kalimat yang saya kutip dari bukunya Quraisy Shihab, yaitu cinta adalah dialog antara dua aku. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan kita, tapi sekarang kita akan mulai pada tahap pendahuluan. Sebagai seorang muslim, penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentu saja menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Di setiap perbuatan kita, apabila kita mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir dari perbuatan kita tersebut, maka pada titik itulah kita dapat memahami makna serta tujuan sesungguhnya dari kehidupan kita. Perbuatan yang dimaksud memiliki arti setiap hal yang kita perbuat selama di dunia, terkhususnya cinta dan juga benci. Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa apabila kita dapat mencintai, membenci, memberi, dan menahan untuk memberi karena Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah iman kita. Namun, cinta yang seperti apakah yang dapat menyempurnakan iman kita? Pun benci yang seperti apakah yang dapat menyempurnakan iman kita juga? Yang kedua, mengenai pembahasan. Di pembahasan kali ini, saya mengutip sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal ibnul Fadil berkata telah menceritakan kepada kami juga Muhammad bin Syu'aib bin Syabur dari Yahya ibnul Harith dari Al-Qasim dari Abu Umamah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang menahan karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hal ini mendetailkan kita apabila ketika kita dapat mencintai, membenci, memberi, dan menahan untuk memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada setiap apa-apa yang kita lakukan, kita dapat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah iman kita. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, cinta seperti apa yang sebenarnya dapat menyempurnakan iman kita tersebut? Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, dapat saya pahami bahwa cinta itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu afeksi atau rasa suka, yang kedua itu rasa sayang, dan yang ketiga itu cinta yang murni. Untuk afeksi dan rasa suka, hal ini itu sebanding seperti keikhlasan tingkat pertama yang dimention oleh Imam Al-Ghazali pada kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Beliau berkata bahwasanya ibadah itu atau keikhlasan itu akan dibagi menjadi 3 golongan, tergantung seperti ibadahnya. Ibadah seseorang yang mengharapkan pahala dari Allah adalah ibadahnya seorang pedagang. Dan yang kedua itu rasa sayang tadi, apabila dikaitkan dengan perkataan Imam Al-Ghazali, maka sesungguhnya ibadah yang kedua itu adalah ibadah seseorang atas rasa takutnya, yaitu ibadah seorang budak. Hal ini dikaitkan dengan rasa sayang yang dimana seseorang ingin menjadi lebih dekat seseorang karena takut kehilangan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah cinta murni, di mana hal ini itu berasal dari keinginan kita dan juga rasa sayang kita tersendiri, dan bahkan kita merasa butuh untuk menyayangi subjek cinta tersebut. Mungkin untuk pembahasan sampai di situ saja karena apabila didetailkan lebih lanjut, pada hakikatnya yang perlu kita lakukan adalah menghadirkan Allah pada setiap perbuatan kita sehingga nantinya perbuatan kita tidak keluar dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dari pembahasan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama itu, berdasarkan sumber studi pustaka yang saya gunakan, sanad hadis ini baik dari Abu Dawud maupun dari jalur sanad lainnya memiliki satu perawi yang mubham.
dan juga jalur sanad tersebut melalui Yazid bin Abi Ziyad, yang dimana menurut para ulama beliau merupakan perawi yang lemah. Oleh karena itu hadis ini dihukumi dhaif. Matan dari hadis ini dihukumi sahih dikarenakan isi dari hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Akan tetapi dikarenakan meskipun ia sanadnya dhaif dan matannya sahih, tetap saja hadis tersebut dihukumi dhaif dikarenakan untuk menyebutkan sebuah hadis itu sahih diperlukan sanad dan matan yang sama-sama sahih juga. Tidak boleh ada yang salah satunya yang dhaif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.